Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Pak. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini pada pagi yang cerah ceria. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang Amin. kita lakukan. Amin. Ya, jadi kita terus mengembangkan diri, pengetahuan, kemampuan, serta keterampilan kita di dalam memahami teks-teks bahasa Arab. Mudah-mudahan ini kegiatan kita ini bisa terus berlanjut sehingga pada sesi berikutnya, pada tahap berikutnya, insya Allah ibu-ibu sekalian kita akan lanjut lagi ke fokus perhatian kita, insya Allah bukan hanya pada keterampilan membaca saja, kita tentu juga punya keinginan untuk mengembangkan keterampilan berbahasa yang lain. Ya, bahkan mengembangkan keterampilan berkomunikasi ketika kita anggap itu sudah mampu kita lakukan. Untuk saat ini, ibu-ibu, bapak sekalian, keterampilan berbahasa yang mendapatkan perhatian banyak dari materi-materi kita adalah kemampuan membaca dan menulis. Ya, kemampuan membaca dan menulis, lalu sedikit bagian darinya keterampilan menyimak ketika ada teman kita yang membaca. Sedangkan untuk keterampilan berbicara, memang kita belum memberikan banyak perhatian. Kalaupun ada materi hiwar yang ada di buku, itu lebih banyak kita posisikan sebagai materi untuk melatih kemampuan kita membaca serta untuk meningkatkan penguasaan mufrodat. Ya, target kita yang paling utama sebenarnya pada penguasaan mufrodat, ya ibu-ibu. Ketika kita sudah bisa membaca mufrodat dengan tepat, itu artinya kita berharap bahwa nanti ketika kita akan mengucapkannya secara mandiri, ya, mengucapkan secara mandiri kita akan terbantukan. Dengan kata lain bahwa kalau hanya sekedar memberikan syakal, memberikan baris untuk kata, suatu kata kita masih punya kendala, apalagi kalau kita ingin mengucapkan kata itu. Karena kalau mengucapkan dalam berbicara artinya tulisannya tidak kita lihat, tetapi bagaimana huruf, bagaimana mengucapkan huruf demi huruf dalam sebuah kata, itu sudah ada dalam pikiran kita. Karena itu kita benahi secara bertahap. Baik ibu-ibu, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia sehingga kita bisa mendapatkan bagian dari limpahan berkah rahmat ajaran Islam ini. Baik ibu-ibu, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah di awal kebersamaan kita ini kita awali kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu Bapak sekalian, latihan kita yang terakhir, materi kita yang terakhir adalah mengerjakan latihan yang ada di halaman 65 ya, di halaman 65. Materi tersebut ibu-ibu Bapak sekalian merupakan
pemantapan untuk pola dasar bahasa Arab yang sedang kita dalami, ya. Pemanfaatan dasar pola bahasa Arab yang sedang kita dalami, yaitu berkaitan dengan fiil mudhari yang bermakna, ya, untuk masa yang akan datang. Kita pada beberapa pertemuan terakhir yang sedang kita dalami adalah terkait dengan pemantapan fiil mudhari yang bermakna akan datang, ya, karena memang seperti yang sudah kita sampaikan pada pelajaran sebelumnya, untuk fiil mudhari itu bisa untuk masa sekarang, bisa untuk akan datang, bisa juga untuk menyampaikan, menjelaskan tentang kebiasaan. Nah, ini khususnya pada penguatan pada fiil mudhari yang bermakna akan datang, untuk masa akan datang, ditandai dengan ada sin, ada sa di awal fiil mudhari, kemudian diperkuat lagi dengan beberapa keterangan waktu, ya, beberapa keterangan waktu. Baik, Ibu-ibu, Bapak sekalian, ya, untuk latihannya sudah dikerjakan. Kenapa kita minta Ibu Bapak untuk menulisnya terlebih dahulu? Ini supaya memberikan kesempatan kepada Ibu-ibu Bapak sekalian untuk mengingat-ingat, ya, untuk mengingat-ingat pelajaran yang pernah dikasih sebelumnya, pelajaran yang sudah didapatkan sebelumnya. Nah, baik, mari kita lihat hasilnya, ya. Mari kita lihat hasilnya. Kita akan lihat jawaban yang Ibu-ibu Bapak sekalian sudah hasilkan. Siapa yang pertama yang akan kita simak hasil pembacaannya? Pak Guru. Ya, baik. Kita akan mulai untuk latihan kita pada kesempatan kali ini, ya, dengan dengan mengamati jawaban-jawaban yang sudah disampaikan, ya. Yang terakhir saya kirim Pak Guru, ya. Ya, sudah dikirim kah? Belum Tan. Ya ke sini aja Pak Guru, ya. Dikirim, Ke ya. aja, ya. Dikirim. Ya, saya akan buka, ya, dari sini sehingga ibu-ibu yang lain, ibu bapak yang lain juga bisa ikut mengamati nantinya. Ikut mengamati. Silakan, Pak. Oke, baik. Oke. Baik, ibu-ibu apa sekalian, untuk latihan kita pada kesempatan kali ini akan kita dasarkan pada jawaban yang sudah dihasilkan, yang sudah didapatkan oleh Pak Bambang, ya. Dan ini juga adalah bagian dari hasil diskusi. Beliau sudah mengirimkan beberapa kali untuk kita diskusikan bersama-sama. Ya, silakan Pak Bambang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. As-saiku yastarihu tahta sajarati. Iya, baik. Coba dibaca perintahnya, Pak. Oh. Ihtara sohiha mimma baina al-qausaini. Iya, baik. Jadi tetap, ya, ibu-ibu bapak sekalian, ya, komentar sederhana di antara keterampilan yang perlu kita tunjukkan ketika membaca bahasa Arab adalah keterampilan membaca al-syamsiyah dengan al-qamariyah. Nah, saya walaupun belum saya komentari semua, ya, tapi, ya, beberapa
kiriman tugas yang sampai ke perangkat saya itu secara umum belum terlihat itu ya ketelitian ya. Secara umum belum terlihat ketelitian ya, bagaimana membaca Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah yang kita lihat dari tulisan yang mencerminkan. Jadi posisi tulisan ini sebenarnya ibu-ibu apa sekalian adalah posisi tulisan ini untuk mewakili apa yang ada di dalam pikiran. Ya, posisi tulisan adalah untuk mewakili apa yang ada di dalam pikiran. Karena itu kita menganggap penting tulisan ini untuk kita perhatikan karena dengan melihat tulisan itu kita berusaha untuk membaca apa yang ada dalam pikiran ibu-ibu apa sekalian. Semisal ya tadi Pak Bambang untuk kata yang kedua di sini itu kan ada alif lamnya. Ya, ada alif lamnya. Tuh. Alif lam di kata yang kedua itu berbeda dengan alif lam yang ada pada kata terakhir di dalam instruksi soal ini. Nah, tidak tahu kalau seumpama Pak Bambang menganggapnya sama ya, dianggapnya sama. Tapi coba perhatikan sekali lagi bahwa di situ ada alif lam. Nah, ketika alif lam, bagaimana cara membacanya? Sesungguhnya ibu-ibu, bapak sekalian sudah punya ilmu lama terkait dengan itu. Tapi problemnya adalah siapa yang akan peduli apakah kita menerapkannya apa tidak? Ya tentu kita. Ya, siapa yang akan peduli untuk mau berjuang menerapkan ini Al-Asyamsiyah, ini Al-Qamariyah berarti bacanya seperti ini. Kalau bacanya seperti ini berarti tulisannya seperti ini, berarti harokatnya seperti ini, berarti syakalnya seperti ini, berarti barisnya seperti ini. Siapa yang akan peduli itu kalau bukan kita? Ya. Tapi kalau komentarnya Ustadz saya, guru saya nggak pernah mengomentari hal itu, ya bisa jadi beliau-beliau kan tidak ingin, mohon maaf ya, melukai atau tidak ingin perasaan kita, takut kita tersinggung kah, takut kita tidak nyaman kah, takut kita malu kah, sehingga dibiarkan begitu saja oleh Ustadz, oleh guru-guru kita. Bahkan ya masih mending kalau kita diberikan kesempatan. Yang ada kan kita menjadi pendengar setia ketika guru, ketika ustadz, ketika pengajar membaca teks bahasa Arab. Nah, tapi kalau ini mari, kalau di sini saatnya kita peduli pada kemampuan diri kita sendiri, lalu kita tingkatkan sehingga nanti hasilnya bisa kita nikmati. Coba Pak dibaca ulang instruksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ihtaras sahihu mimma baina al-qausaini. Iya, bagus. Pak Bambang paham ya maksud perintah ini? Iya, Pak. Iya, apa yang Bapak pahami? Instruksi ini apa maksudnya? Pilih yang betul di antara dua ungkapan. Iya, baik. Ya, ya. Coba Pak Bambang ya, kalau begitu pemahamannya seperti biasa. Coba Pak Bambang identifikasi di dalam hati ya, di dalam hati. Ini kalau begitu ya, ini yang melakukan siapa gitu ya. Apa yang harus dilakukan gitu. Apa yang harus dipilih, siapa yang harus memilih. Berarti kalau di sini ada perintah, berarti itu dalam bahasa Arab berimplikasi, berdampak kepada apa-apa gitu. Nah, coba dimanfaatkan ilmu yang pernah kita pelajari. Bagaimana kalau perintah, bagaimana kalau subjek, bagaimana kalau objek, dan seterusnya. Apa semua sudah dipertimbangkan itu? Apa sudah dipertimbangkan, Pak Bambang? Sudah, Pak. Ya, oke, baik. Jika demikian, silakan dibaca ulang, Pak.
ihtaras sahih ihtaras sahihu mimma bainal qausaini. Iya, baik. Nanti Pak, mohon siapkan komentarnya ya Pak. Saya akan mengajak Bapak berdiskusi. Setelah itu siapkan komentarnya ya. Siapkan komentarnya. Apa yang Bapak alami, apa kendala yang Bapak miliki sehingga saya mengatakan ada ilmu yang tidak diaplikasikan. Baik, kata pertama di situ apa Pak? Ihtaram. Bagus. Ihtaram. Itu maknanya apa Pak? Pilihlah ya. Oke, kalau Bapak memahami maknanya adalah pilihlah, itu perintah apa bukan? Ya, perintah bil Oke, amr. bagus. Ya. Seingat Bapak, kalau dalam bahasa Arab, perintah itu kan pernah belajar ya, walaupun di kelas kita di sini belum belajar, tapi di tempat lain, Bapak pernah kan belajar kalau kata yang bermakna perintah itu namanya apa? Film amr. Oke, bagus, keren kan Bapak. Kalau yang Bapak pernah pelajari di tempat lain, kalau fi'il amr biasanya huruf terakhir itu bacanya bagaimana? Lupa itulah. Baik, jadi posisinya Bapak lupa gitu ya. Ihtar. Oke, jadi posisinya Bapak Ini Pak lupa pasal ya. sukun pasalnya. Nah, oke, Ihtar. baik. Berarti apa yang terjadi? Jadi jawaban kita adalah apa? Lupa. Oke kan? Begitu sederhana kan persoalan kita sebenarnya. Gitu. Begitu sederhana persoalan kita bahwa bagi orang lain itu sesuatu yang wah luar biasa. Persoalan kita masih sederhana. Cuman satu kok sebabnya kita lupa. Maka persoalan kita berikutnya adalah kira-kira bagaimana supaya lupa itu tidak menjadi lupa-lupa-lu, tidak jadi palu yang getok-getokin kita. Maka satu ya yang kita pikirkan adalah ya kalau kita sering lakukan ya, kalau kita sering ulang, rasa-rasanya kita tuh akan terhindar dari apa yang disebut dengan lupa. Sampai akhirnya itu menjadi kebiasaan. Kalau namanya kebiasaan sudah susah lupa justru. Ya, susah lupa justru ya. Oke, baik. Nah, itu lupa yang pertama. Ya, jadi persoalannya adalah, ingat Ibu Bapak sekalian, bukan Ibu Bapak nggak paham-paham, bukan Ibu Bapak nggak pintar, bukan Ibu Bapak kurang belajar. Persoalannya Ibu Bapak lupa. Oke, kalau namanya orang lupa itu kan nggak inget ya, namanya juga nggak inget mau diapain gitu ya. Ya di antara usaha kita adalah ini melalui penguatan, melalui tanya jawab seperti ini. Oke, coba silakan dipraktikkan Pak ilmu yang sudah diingat tersebut. Ihtar as-sahihu mimma baina al-qausaini. Iya, oke, bagus ya. Kalau kita mengatakan ya dengan batas pelajaran kita sekarang ini Pak ya, kalau kita ya dengan batas pelajaran yang kita miliki, kalau ada kata yang ujungnya dibaca dhammah, itu kemungkinannya apa saja Pak? Kalau ada kata dalam bahasa Arab Khobar, Pak. yang ujungnya dibaca u ya, yang ujungnya dibaca u dhammah, kemungkinannya apa Pak berdasarkan ilmu yang kita dapatkan? Karena khobar. Apa Pak? Satu fa'il. Khobar. Fa'il. Iya, terus? Apa lagi ya? Khobar, fa'il. Kasih. Sebelum apa? Tidak ada an, tidak ada an atau lan. Oke, terus? Apa lagi? Udah pas gitu aja gitu. Iya, jadi sama saja dengan yang tadi juga. Persoalan kita itu adalah apa? Soalnya lupa gitu aja. Soalnya lupa saja.
Kalau soalnya lupa, berarti kita tinggal mengingat-ingat ya. Berarti kita tinggal mengingat-ingat apa yang kita lupakan tersebut. Ya, apa yang kita lupakan tersebut. Gitu. Ya, ibu-ibu, kita bantu Pak Bambang untuk mengingat ya, mengingat kalau kata dibaca dhammah atau dibaca u akhirnya, berdasarkan ilmu kita itu apa kemungkinannya? Mubtada, Oke. Terus? khobar, Oke, terus? fa'il, Terus? fa'il. Ada khobar, fa'il. Apa yang udah kita belajar apa lagi? Udah itu saja kan? Tiga, iya iya tiga Udah tiga itu saja tiga kan? dua itu ya tiga dua. Ya. Sudah itu saja kan? Nggak terlalu banyak kita di kita mah. Tuh. Tuh. Mubtada khobar fa'il. Mubtada khobar fa'il. Nah, kira-kira apa ininya ya, usaha yang bisa kita lakukan supaya khususnya Pak Bambang dan ibu-ibu yang lain yang kemungkinan kan namanya lupa kan bisa menghinggapi siapa saja kan ya. Lupa itu bisa menghinggapi siapa saja. Kira-kira apa ini supaya kita ingat bahwa kalau marfu itu domah ujungnya itu ya itu aja dulu lah, mubtada khobar fa'il, mubtada khobar fa'il itu. Mubtada ya mu, khobar ya kho, fa'il ya fa, mu khofa. Ya tadi mu kho fa. Nih jadi kayak Pak Bambang ini lagi bercanda sama cucunya gitu. Oh, Lagi khofa ya, bercanda sama mubtada, khobar, ya fa'il. karena ada opa ini, ada opa apa-apa. Tuh. Mu gitu ya. Mubtada. Kho pa. Mu kho fa. Mu mubtada. Khobar. Fa'il. Fa'il. U Ya, Ustaz. mu ya mu Mutada. kita pancing begitu ya Mutada. gitu. Khobar fa'il. Maksudnya kan domah ya. Mutada. U ya. Mu kho fa. Mu kho fa. Nih. Ini jika Bapak Bambang, ibu-ibu yang lain ini berminat ya untuk belajar bahasa Arab sampai bisa, ini kan seumur hayat nih sebenarnya kan cukuplah kuat motivasinya untuk sampai begini gitu ya. Kalau belajar bahasa Arab Qurani ya nggak usah sampai sejauh itu kan. Kalau bahasa Arab Qurani kan udah selesai itunya. Jadi gitu. Mau mimi susu, mu biar mulutnya monyong. Mu ho oh ya yo pa ya mimi cucunya ayo sama opa mu khofa. Oke, baik. Sekarang kita konfirmasi ke Pak Bambang. Apakah sudah teringat bahwa yang ujungnya dibaca domah itu adalah mubtada, khobar, dan fa'il? Apakah sudah teringat, Pak? Udah. Oke, Insyaallah, silakan. Pak Guru. Silakan dibaca ulang. Ihti ihdar. Ihdar as-sahihu mima baina al-qausaini. Iya, bagus ya. Bagus ya. Tuh. Bagus ya. Sekarang ketika Bapak membaca as-sahihu, apakah karena as-sahihu itu mubtada atau khobar atau fa'il? Pokoknya kita mah nggak ribet ininya urusannya. Paling ujung-ujungnya lupa gitu aja. Paling ujung-ujungnya lupa.
Maka ini diskusi kita tanya jawab ini untuk mengatasi itu. Oke Pak Bambang ya, tadi sudah ingat bahwa yang dibaca dhammah ujungnya yang marfu adalah mubtada, khobar, fa'il. Itu ada di halaman 10 dan 11 ya. Ada di halaman 10 dan 11 buku kita yang 2. Mubtada, khobar, dan fa'il. Mana ya Pak Bambang itu untuk as-sahih itu masuk kategori yang mana? As-sahih itu masuk kategori yang mana? Apakah dia mubtada, apakah dia khobar, ataukah dia fa'il? Khobar, Ustaz. Oke, bagus ya. Khobar itu yang Bapak pahami apa? Predikat, Ustaz. Oke. Tuh. Apalagi yang Bapak pahami tentang khobar? Khobar. Predikat. Khobar. Predikat. Fa'il. Oke, baik. Kalau itu saja yang bisa disebutkan, maka mari kita coba ya. Mari kita coba lanjutkan. Jika itu adalah predikat, lalu subjeknya mana? Ihtar. Ihtar. Bukan ya. Kita berbeda. Oke, bagus ya. Ya. Kalau itu adalah ikhtar, Bapak pahami sebagai subjek, dalam istilah bahasa Arab subjek itu apa? Yang istilah yang populer untuk subjek dalam versi bahasa Arab? Mutada. Oke, bagus. Dalam ingatan Pak Bambang, mubtada itu jenis katanya isim apa fi'il? Itu dia. Harusnya isim ya Pak. Jadi Nggak apa-apa, isim Pak. Kan ya. kita problem kita cuma satu kok. Problem kita lupa aja. Problem kita Isim cuma ya. lupa aja kita. Gitu. Dan itu ingatnya kan bisa karena diingatkan ya. Ingat itu karena diingatkan, ingat itu bisa karena kita baca, ingat itu karena kita biasa. Ya, oke, baik. Jika Bapak memahami bahwa subjek yang kita istilahkan dengan mubtada itu adalah ya, mubtada itu adalah isim. Apakah cocok ikhtar sebagai mubtada sehingga as-sahih sebagai khobarnya? Enggak betul. Oke, kalau gitu pikirkanlah yang lain ya. Kalau gitu pikirkanlah yang lain. Berarti fi'il fa'il gitu. Tapi bukan juga sih. Ihtar. Fi'il. Fi'il Gak amr. apa-apa, Bapak kita beri kesempatan lah, Bapak. Ini kan momen langka loh, Pak. Momen langka loh, Bapak. Itu berpikir tentang ini, ya seumur-umur sesekali lah dalam masa kita belajar. Ada saatnya kita memikirkan sesuatu dan hasil pemikiran kita adalah ilmu, bukan hanya berdasarkan mengikuti dan mematuhi apa yang kita dengar dari guru. Oke, silakan Pak. Apa keputusannya, Pak? Berarti ihtar itu fi'il. As-sahihu fa'il. Iya, oke bagus ya. Bapak, ya Pak yang Bapak pahami tentang fa'il, Pak? Fa'il itu yang mengerjakan ya. Oke, baik. Jadi as-sahih itu mengerjakan apa, Pak? Kalau Bapak memahami bahwa fa'il itu yang mengerjakan, lalu as-sahih, tadi apa artinya as-sahih, Pak? Yang benar, yang betul. Lalu as-sahih, yang benar itu mengerjakan apa? Itu dia bukan ini. As-sahih.
Lalu as-sahih mengerjakan, nggak apa-apa Bapak omongkan aja, ini sekedar ngikat gitu loh. Ikat omongan sehingga nanti dengan cara kalau sudah diomongkan kita akan merasa terikat nih. Kalau sudah terikat jadi kita nggak sembarangan untuk loncat-loncat berpikirnya. Ucapkan aja apa yang Bapak pahami. Asohihu itu bukan kata Oke. kerja, berarti Oke, ini kata baik. benda. Dengan Ah, demikian Pak Bambang berarti dia bukan mubtada, as-sahih bukan mubtada, as-sahih bukan khobar, as-sahih bukan fa'il. Maka layaklah sekarang Pak Bambang untuk berpikir kemungkinan yang lain. Oke? Kalau dia bukan mubtada, kalau dia bukan khobar, kalau dia bukan fa'il, maka tertutup kemungkinan dia dibaca dengan dhammah. Karena dia bukan marfu. Kalau dia bukan dhammah, maka kita nggak tentu ya. Sekali lagi problem kita cuma satu, lupa saja. Maka kalau dia bukan dhammah, bukan marfu, kita masih punya dua pilihan berikutnya. Apa dua pilihan berikut kita? Kalau dia tidak marfu, maka pilihannya adalah antara mansub atau apa Pak Bambang? Kasroh, Pak. Jar, jar Ya majrur. antara dia mansub atau dia majrur gitu. Gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya bahasa Arab ini gitu. Jar majrur. Ya hanya sesimpel itu sebenarnya kalau kita bicara baca akhir. Kita kan kadang-kadang Ibu Bapak sekalian kita ditakut-takuti oleh orang yang belajar bahasa Arab dengan mengatakan wah banyak yang harus diketahui supaya bisa baca Arab gundul. Enggak kok gitu. Enggak kok, enggak sebanyak yang orang katakan itu. Yang tapi kuncinya adalah kita bertahap lah. Kuncinya kita bertahap. Ya, pertama, dalam beberapa komentar sebelumnya katakan coba cek di kamus. Itu kata itu bacanya bagaimana? Oke, begitu sudah dicek di kamus, kita kan punya kamus nih. Makanya kita pilih Al-Arabiyyah bin Namadzi itu praktis betul nih buku kita ini di bagian akhir untuk kata baru dituliskan bagaimana cara membaca awal, bagaimana membaca tengahnya. Lalu untuk bagaimana akhirnya pilihan kita itu tadi. Sejauh ini dia marfu, dia mansub atau majrur. Marfu kemungkinannya sejauh ini cuma 3 yang disebutkan. Itu. Toh juga kita kan nggak kemana-mana nih materinya nggak akan lepas dari itu. Yang marfu itu adalah mubtada, marfu itu adalah khobar, marfu itu adalah fa'il. Kalau nggak kena dari 3 itu udah kita bergeser ke berikutnya. Ya, kita bergeser ke berikutnya. Sudah ada hasil pemikiran baru Pak Bambang? Apakah dia mansub atau dia majrur? Mansub, Pak Guru. Oke, bagus. Apa pertimbangannya dia dianggap mansub? Sebagai ma'mul bih ya. Apa Pak? Maf'ul bih ya. Oke, baik. Nah, sekarang coba saya minta komentarnya Pak gitu ya. Apa yang menjadi problem sehingga kata yang merupakan maf'ul bih sempat diduga khobar, sempat diduga fa'il. Apa kira-kira problemnya, Pak? Problemnya saya pikir kalau sudah dekat kata khobar itu mutada itu khobar gitu. Letaknya karena letaknya berderet dengan fa'il nanti. Iya. Oke, Gitu. baik. Nah, sekarang Pak Bambang, cara berpikir seperti itu ya, cara berpikir seperti itu diimbangi dengan memahami arti. Oke? Oke. Diimbangi dengan memikirkan arti atau maksud. Jangan hanya melihat posisi. Jangan hanya melihat posisi. Ini kan seolah-olah kita kemudian ya, seolah-olah kemudian karena ingin menyederhanakan persoalan mungkin niatnya baik,
Pokoknya yang di awal kalimat mubtada. Ntar dulu. Mungkin ya ada yang ingin menyederhanakan persoalan sampai berkata, pokoknya setelah mubtada ya khobar. Mungkin ada yang berpikir demikian. Oke. Sebagaimana mungkin ada juga orang mengatakan, pokoknya setelah fiil adalah fa'il. Oh, jadi itu yang teringat. Gitu. Itu yang teringat. Pokoknya di awal ya mubtada, setelah mubtada ya khobar, ada fiil, setelah fiil ya fa'il. Nah, caranya coba sekarang kita lihat ya. Lalu apa yang Bapak pikirkan sehingga berpikir bergeser, tidak lagi menduga dia marfu, tidak lagi menduga dia khobar, tidak lagi menduga dia fa'il, lalu Bapak berkata, wah ini maf'ul bi. Itu bagaimana cara Bapak bisa sampai ke situ? Eh, jadi kan sebelumnya kan diperintahkan pilihlah, Ya, oke. nah, objeknya yang benar. Nah, oke. Oke. Sehingga kesimpulannya, Kesimpulannya ya, ini ini sebagai objeknya gitu, objek oke. yang benar. Iya, oke, oke. Heeh, gitu. Oke. Sehingga lalu menjadi maf'ul bih ya. Heeh. Nah, dengan demikian maka apa bisa dimengerti saran saya bahwa jangan hanya melihat posisi tapi perhatikan arti, bisa dimengerti Pak Bambang? Ya, ya, Bu. Ya, bagus. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Bambang. Silakan dipraktikkan. Ihtar as-sohiha ihtar ihtar as-sohiha mima baina al-kausaini. Iya, oke, bagus. Terima kasih Pak Bambang. Berikutnya yang nomor 1, siapa yang akan kita dengarkan untuk nomor 1 dari latihan tersebut? Bu Suryana. Oke, silakan. Sudah dikirim yang terakhir, Bu? Saya kan kagak bisa moto. Ntar anaknya Bu. Aduh, astagfirullahaladzim. Bentar. Saya baca ini, Pak Guru. Iya. Banyak garis-garis begini. Saya pakai yang terakhir ya, yang terakhir di saya ya, Ibu ya. Iya, nih saya udah betulin kemarin. Gara-gara ada diskusi, akhirnya saya betulin. Oh iya, oh iya. Oh iya. Terus, tapi lupa lagi dah kalau itu. Asaiku yas tarihu tatasyajaroti. Oke, bagus ya. Oke. Jadi pilihannya adalah apa, Ibu? Yes. Ya, oke, Yes. baik. Apa pertimbangannya? Yastarihu bukan tastarihu? Domir mudzakkar. Kalau tastarihu domir mu'anas. Iya. Yastarihu cocoknya apa untuk domirnya? Mudzakkar. Domirnya apa? Yastarihu, Ibu? Hah? Domirnya apa? Domir laki-laki. Laki-laki. Domirnya apa? Domirnya buah biasanya. Buah. Kalau saya ingat mah. Ya, domirnya buah. Kalau tastarihu, domirnya apa? Domirnya perempuan. Domirnya apa? Hiya.
Oke. Untuk tastarihu, domirnya hiya apa penandanya? Ta, depannya. Oke, bagus. Selain Mantap. bisa untuk domir hiya, kemungkinannya yang di awal ya, mudhari yang awalnya tak bisa untuk domir apa lagi selain untuk hiya? Anta. Iya, oke, Ya, mantap. bagus. Terima Kan kasih. diajarin sama Mantap Nuri. nih. Diskusi. Mm-mm. Oke, baik. Berikutnya Bukan, siapa untuk Pak. nomor 2? Pak Guru. Pak Nomor Guru. ya saya Pak Guru. Kemarin saya salah. Nomor 2 saya Pak Guru. Gak Oke. ngirim ini. Nah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Taktiful bintu Zahrota. Ada perubahan dari yang Taktiful sudah bintu dikirim? Zahrota. Ada. Mm-mm, Tadinya baik. saya taktofu. Taktifu. Terus berubah menjadi Taktifu. dari jadi mana kita tahu ini bacanya taktifu? Itu udah saya lihat lagi kamus kemarin saya salah. Iya. Saya kontra lagi. Ya. Kotofa yaktifu. Iya, itu. Kotofa yaktifu. Oke. Oke, baik, berikutnya. Itu di kata terakhir ya. Kata terakhir itu ada alif lam, hamzah lam, ada al. Itu alnya jenis yang mana? Asamsiah. Kurang pakai ini ya, tambahin tasdid. Iya, baik. Gitu. Karena udah biasa pakai itu, tapi bacanya tetap itu. Biasa nggak pakai tas. Kira-kira bagaimana cara kita memahaminya ya? Bagaimana cara kita memahaminya? Itu. Bahwa kita bisa membaca dengan benar walaupun tasdid, ya. tanda bacanya, tasdidnya tidak ada. Karena udah tahu alif. Karena udah tahu yang mana alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Oke, baik. Ketika kita posisinya tahu mana alif lam syamsiyah, mana alif lam qamariyah, dan kita tahu bahwa kalau alif lam al qamariyah tidak ada tasdid, sedangkan al syamsiyah ada tasdidnya, lalu kita tidak membuat demikian, kira-kira apa problemnya? Untuk orang lain yang belum bisa membedakan mempersulit. Jadi persoalan kita yang pertama tadi dari Pak Bambang yang sering muncul itu adalah lupa, kemudian yang kedua adalah soal kebiasaan. Itu. Jadi kira-kira nih ibu-ibu apa sekalian, itu kita dalam belajar maupun nanti kalau ibu bapak sekalian berkesempatan untuk mengajar, kira-kira itu dua hal itu menjadi tantangan kita. Dua hal itu menjadi tantangan kita. Sama itu Pak Guru, biasanya Hamzah suka nggak pakai kepala itu. Antara alif dan Hamzah. Ya, itu. Nanti bisa lari ke salah satu dari ini tadi ya. Soal kebiasaan kita dalam belajar ya, yang kita hadapi ketika mengajar rapor kita belajar adalah pertama soal lupa, kemudian yang kedua adalah soal biasa. Ya. Karena lupa akhirnya kita kurang konsentrasi, kurang tepat, kurang teliti, karena kebiasaan juga bisa menjadi faktor demikian. Ya, karena kebiasaan saya juga punya persoalan yang sama sebenarnya. Karena kita sudah biasa, lalu kita berpikir itulah yang benar, sehingga begitu ada revisi yang baru, ya kita mencoba menyesuaikan diri lagi dengan kebiasaan baru tersebut. Untuk itu bagusnya, idealnya bahwa ketika kita mengajar, ketika kita belajar, sejak pertama kita harus membiasakan yang benar supaya murid kita nanti tidak keder ketika ada yang guru yang benar gitu ya. Yang kita biasanya hanya kebiasaan-kebiasaan saja gitu, kebiasaan-kebiasaan saja bukan karena memang benar sesungguhnya, tapi karena soal biasa. Oke, baik. Terima kasih Bu Nuri, silakan sekali lagi dibaca. Taktiful bintu Zahrota. Iya, oke, bagus. Oke,
Kita lanjutkan berikutnya. Untuk nomor 3, siapa berikutnya? Ada lagi ya? Oh, balik lagi aja Bu Mardiana nggak ada ya? Ya, sekarang saya Pak Guru. Oh iya. Oke, baik. Kita cek ya. Nomor Ya, 3, silakan. anti tajlisina wara asaiqi. Iya, baik. Itu. Yang tidak dipilih, apa yang tidak dipilih di situ? Tajlisu. Iya. Tajlisu, ya. Tajlisu itu untuk mudzakkar apa untuk muannas? Muzakkar. Dia tidak mungkin untuk muannas tajlisu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Menurut ibu-ibu yang lain, apakah tajlisu tidak mungkin untuk muannas? Mungkin Pak. Mungkin. Karena Ya, Mungkin. Iya. mungkin. Nah, jadi yang sedang dilatih di sini adalah ketelitian kita bahwa ya, tajlisu itu bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas. mu'annas. Munas. Ya, Kalau ada yang berkata bahwa tajlisu itu hanya untuk mudzakkar, berarti ada yang belum lengkap ilmunya. Ya, berarti ada yang belum lengkap ilmunya. Nah, itu nanti ya, itu nanti bahwa tajlisu itu bisa mudzakkar, bisa untuk muannas. Lalu anti ini mudzakkar apa muannas? mu'annas. Muannas gitu ya. Jadi ilmunya itu yang sebagian kita mungkin tidak sampai ke sana memikirkannya. Bahwa ada yang kemudian murid-murid kita yang mungkin berkata anti ini kan muannas. Oke. Kemudian tajlisu ini juga buka untuk bisa juga untuk muannas, sehingga mungkin ada yang akan berpikir ini cocoknya anti tajlisu gitu. Yang perlu kemudian kita pahami lebih lanjut bahwa untuk mu'annas dibedakan antara ketika mu'annas itu dalam konteks ya sebagai partner bicara, atau orang Indonesia lebih sering menyebutnya lawan bicara ya, mu'annas untuk lawan bicara dengan mu'annas untuk pihak ketiga. Ketiga. Atau orang Indonesia lebih sering menyebutnya orang ketiga. Ada mu'annas untuk lawan bicara, ada mu'annas untuk orang ketiga. Ya, Oke, coba kita lanjutkan. Kalau mu'annas untuk orang untuk lawan bicara, apa domirnya? untuk anta. Kita ulang lagi ya. Mu'annas ya, mu'annas. Sekali lagi untuk Oh, mu'annas. mu'annas. Mu'annas untuk lawan bicara, apa domirnya? Iya. Anti. Ya, baik. Ibu-ibu, Bapak, ini kan problem kita kalau kita belajar. Ketika belajar domir, kita seringnya ini ya, lebih banyak ngapalin domir Iya, beserta betul. artinya. Itu yang saya amati itu kalau belajar itu lebih banyak diorientasikan dengan pada menghafal domir beserta artinya. Kurang mendapat perhatian lebih besar penggunaannya. Ya, penggunaannya kurang mendapatkan perhatian, tidak seperti ya menghafal beserta artinya, karena kelihatannya mungkin ada berdasarkan pengalaman bisa jadi ada guru kita yang mengatakan ya sudah selesai sebenarnya, kalau dia sudah tahu, sudah hafal domir dan dia tahu artinya sudah selesai. Kenyataannya tidak demikian. Oke, ya, kenyataan tidak demikian. Kita lanjutkan bahwa mu'annas untuk lawan bicara apa domirnya? Anti. Anti. Kemudian mu'annas untuk orang ketiga apa domirnya? Iya. Iya, baik. Dengan demikian bahwa ya untuk hiya itu punya keserupaan tadi. Untuk domir hiya punya kemiripan, punya persamaan dengan domir apa, Bu Suryana? Domir. Ada Domir anta. kemiripan. Iya, gitu. Jadi ya, domir hiya itu punya keserupaan dengan domir anta. Oke, baik. Silakan dibaca ulang, Bu Mardiana. Anti tajlisina wara asaiqi. Iya, baik. Coba perhatikan di buku ya, bagaimana menulis anti, Ibu. Ya.
Itu Pak kurang Hamzah. Oke, Sudah baik. saya perbaiki, sudah saya Yang Ah. tadi perbaiki Pak. diomongin. Tuh. Jadi apa Perbaiki, Pak. problemnya? Tidak lepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan Kebiasaan. pertama adalah lupa, kemungkinan kedua adalah tidak terbiasa. Baru Iya mau sih. dikirim Pak. Giliran baca. Ya selama ini kita nggak terlalu yang domir ini nggak terlalu memperhatikan yang ana, ada hamzanya, Ya, anta. kalau kita ngomongin posisi kita sebagai murid itu kan suatu kewajaran. Oleh guru kita aja. Iya, karena itu tadi. Ya udah. Ya, Sekarang guru harus kita, harus jangankan harus guru perhatikan kita kan juga tergantung pada apa? Pada buku gurunya. yang digunakan. Iya, iya. Tuh. Pada buku yang digunakan. Karena Sehingga kalau di Al-Quran juga Pak Guru ya, kalau yang Kemenak kan dia memang nggak ini, kecuali yang Usmani ya. ya, dan itu juga kan yang ada Beda ya. tulisan-tulisan zaman dahulu atau ya tulisan zaman dahulu yang udah lama-lama gaya tulisannya memang tidak sampai ke situ. Ya, yang belakangan yang kelihatannya lebih teliti lagi di dalam penulisannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Mardiana. Kita lanjut berikutnya. Semua sudah ambil bagian ya? Ya, Oke, berarti kita kembali ke Pak Bambang Pak berikut. Bambang. Nomor 4 Pak Ustaz ya. Iya. Iya. Al-ummu tashtari al-khudara. Ada yang berbeda dengan yang sudah dikirimkan ya Pak ya? Oh, tadi ada yang terbaru ya, mohon maaf ya. Tadi ada yang terbaru. Yang mana tadi yang terbaru? Umi ganti Tadi ada. Bapak ngirimnya kemana tadi ya? Oh, ngirimnya ke grup ya. Ngirimnya ke grup ya. Oke. Iya, silakan. Tapi jejaknya masih ada. Jejaknya masih ada. Jejak. Al-ummu Jejak digital. tashtari al-khudara. Iya, baik. Oke. Jejaknya masih ada ini. Ini kenapa kok jadi apa-apa gitu di awal sudah al-ummi? Ya, kemungkinan tadi lupa atau karena biasa. Kebiasaan Umi makanya. Karena biasa. Karena biasa. Seolah-olah kalau ketemu kata yang bermakna ibu, langsung umi aja. Umi. Padahal umi itu punya maksud dan punya tujuan. Kalau mengatakan al-ummi, kalau mengatakan umi itu ada ilmu, ada dasarnya. Oke, baik. Nah, apa Pak yang berubah dalam pikiran Bapak sehingga awalnya al-ummi kemudian menjadi al-ummu? Al-ummi itu ibuku. Dari mana ku-nya, Pak? Mi-nya itu. Kalau mi. Dari mana ku-nya? Mi kayaknya mi itu kalau iya jadi ku. Ibuku. Kalau umi itu adalah ibuku. Dari Mi. mana ku-nya? Ku-nya dari mana? Ada makna ku-nya? Mi. Kasroh. Apakah Bapak ada ilmu bahwa kasroh itu berarti aku atau saya? Saya pernah baca Bang Guru. Jadi kalau di ujungnya iya. Ujungnya apa, Pak? Iya. Oke, kalau ujungnya ya, terus? Berarti bukan iyalah kasroh gitu ya. Berarti ini apa saya. Oh iya, nanti kalau itu ya, nanti kalau Bapak ketemu, kalau Bapak menemukan lagi itu bagus itu untuk di-share ke kita-kita ya, bahwa kalau kasroh itu ya, kalau kasroh itu bermakna saya gitu ya. Kalau kasroh itu bermakna saya. Kalau kita ibu-ibu yang lain apa ilmu yang kita miliki, ilmu standar kita?
Kalau Kasroh di ummu, depannya ya mati. Tentang bukan. saya itu, Ibu-ibu. Oh, Ya itu mati. domir yang ya, tapi nggak pakai al, ummi. Umi. Ya. Uminya panjang, Pak. Nah, Ya ummi, nggak pakai oke, al. coba ya. Buka buku kita ya. Buka buku kita ada di buku 1 Domir halaman yang 133. ya, yang domir. Ya mutakalim. Halaman berapa, Pak? Hmm. Bu Buku 1, Mardiana Bu. mah istilahnya keren. Kita mah Buku nggak sampai 1. segitu ilmunya. Kita mah nggak sampai segitu ilmunya. Halaman 123. Pak Bambang sudah sampai di situ? Sudah Pak Guru. Karena yang dikotakin domir kata ganti yang berkedudukan sebagai mudhof ilaih gitu, Pak Guru. Ya itu Pak Guru. Halaman 123. Iya, gitu ya. Jadi itu. Ya. Tuh. Jadi ilmu kita ini kan kita kalau dalam bahasa Indonesia kan ada saya, ada kamu, ada dia, ada kita gitu ya dah. Gitu ya. Dalam bahasa Indonesia itu kata ganti saya, kamu dan sebagainya. Dalam bahasa Arab yang serupa, yang punya keserupaan dengan kata ganti adalah ad-domair, domir. Coba lihat ya, ada huwa itu domir, hi juga domir. Itu hiya adalah domir, ya. Ha juga adalah domir. Anta adalah domir, ka juga adalah domir. Anti adalah domir, ki juga adalah domir. Ana adalah domir, ya di ujung juga adalah domir. Ini anak yang saya ini ya, sana. Hanya bedanya yang sudah kita pernah pelajari, kalau huwa, hiya, anta, anti, ana, ini dalam konteks dia sebagai subjek. Ya, konteksnya sebagai subjek. Kalau subjek, istilah bahasa Arabnya apa? Di antaranya? Mubtada. Mubtada. Kalau mubtada bagaimana statusnya? Marfu. Marfu. Gitu. Doma, ya. Jadi huwa, hiya, anta, anti, ana ini dalam istilah-istilah bahasa Arab disebut dengan domir marfu gitu. Marfu ya. Ya, domir marfu. Kalau ada istilah begitu ya, maksudnya sama. Karena nanti dia posisinya. Sedangkan hu, ha, ka, ki, ya di sini posisinya sebagai apa? Untuk menunjukkan kepemilikan. Ya, keterangan milik. Ini mudhof ilaih istilahnya. Itu. Ya, mudhof ilaih. Atau nanti ya, atau di pelajaran kita yang lain ya, pelajaran kita yang lain, ini hu, ha, ka, ki, ya ini posisinya sebagai apa pada pelajaran kita sebelum yang lain, nanti itu sebagai maf'ul bih. Kayaknya udah. Sudah ya pada pelajaran kita. Jadi kemudian kita membuat membuat prediksi umum ya, membuat prediksi umum jika sebelum domir hu, ha, ka, ki, ya itu adalah isim. Jika sebelumnya isim maka domair tersebut berposisi sebagai mudhof ilaih. Ya, hu, ha, ka, ki, ya. Jika sebelumnya isim, domair tersebut posisinya sebagai mudhof ilaih. Namun, jika sebelumnya adalah fiil, maka domair tersebut berposisi sebagai maf'ulun bih. Oh gitu. Jadi gimana dong? Kayaknya udah juga sampai satu lagi tuh Pak Guru yang nempel Ya, sama harf. yang ketiga ya, jenis yang ketiga. Ya. Sudah juga sampai pada pemahaman kita kalau sebelumnya adalah harf, ya, maka tergantung ya harfnya harf apa.
Paling mungkin Iya. misalnya kalau harfu jar sebelumnya, Jar. maka domair tersebut hu, ha, ka, Ha. ki, ya itu sebagai majrur. Majrur. Wah. Minhu. Oh, Fihi. sebelum itu Pernah dicatat, saya pernah majrur ya? nyatet Pak Bambang. Ya? Udah pernah sama Pak Guru udah nyatet, saya nyatet. Ada catatan. Yang paling itu ya, yang paling krusial untuk dipahami yang tadi, Pak Bambang. Jika sebelum hu, ha, ka, ki, ya itu isim, maka Ya. dia Mudhof hu, ilaih. ha, ka, ki, ya itu sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Namun jika sebelum hu, ha, ka, ki, ya itu fiil, dia sebagai maf'ulun bih. Jika sebelum itu harf Majrur. 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 Tapi bisa kan kalau ma'ruf bih itu harus mansub gitu. Belum tentu Pak Ustaz, Pak Guru. Oh, kalau untuk Mansub domir itu status, Pak. Oh. Mansub itu status ibarat orang sakit. Atau ibarat orang ibarat orang sakit, ibarat orang sehat. Jadi, apa ciri orang sehat? Apa ciri orang sakit? Kita sama dengan tadi. Apa cirinya marfu? Apa cirinya mansub? Maf'ul bih pasti mansub. Cirinya nanti bisa beragam. beragam. Cirinya bisa beragam. Yang sudah kita pelajari, ciri mansub adalah fathah. Fathah. Nah, ciri mansub adalah fathah. Namun untuk kata-kata tertentu, ya seperti kata tunjuk, kemudian kita istilahkan isyarah ya pada pelajaran kita, kemudian kata ganti dalam bahasa Arab istilahnya domair, kemudian ada kata sambung. Nah, untuk 3 kata ini tidak kelihatan cirinya, gitu, tidak kelihatan cirinya, karena dia akan tetap seperti itu adanya. Tidak berubah. Cuman jabatannya aja ya, sebagai jabatan. Ya, bahwa statusnya dia gitu ya. Statusnya dia tapi tidak kelihatan ada ciri khusus. Ya, apa adanya. Oke? Ya, Oke, baik. Kita lanjutkan berikutnya Ibu-ibu. Terima kasih Pak Bambang. Ya, Jadi yang ada tadi seperti yang informasi yang bermakna aku itu adalah kalau ada ya. Dan seperti yang Bu Nuri sampaikan tidak boleh ada alif lam sebelumnya. Mengapa tidak boleh alif lam sebelumnya? Karena statusnya ya tadi sebagai apa katanya kalau didahului oleh isim? Kalau isim mudhof ilaih. Jadi kalau ada domir tadi didahului oleh isim, maka domir tersebut sebagai mudhof ilaih. Maka dengan demikian isim sebelumnya berposisi sebagai mudhof. Nah, mudhof itu kan Tidak ilmu boleh kita pakai tidak boleh alif. pakai alif lam. Gitu. Sehingga jangan sampai alkitabuhu. Alkitabuhu. Kebanyakan. Jadi Panjangan kalau saking kata orang semangatnya gitu. Oke. Baik, berikutnya siapa? Bu Suryanah ya? Anak Suryana, Pak Guru. Ya, silakan. Anak la uhibbul kaslana. Kemarin salah Pak Guru, nggak pakai tasdid. Iya, oke. Itu. Apa pilihannya Ibu? Uhib. Apa pertimbangannya sehingga uhibbu bukan yuhibbu? Karena dia itu saya. Bagus. Berikutnya apa pertimbangannya? Al-kaslana bukan al-kaslanu bukan al-kaslani. Maf'ul bih. Iya, oke, bagus. Mantap. Nanti usahakan ini jadi pengetahuan dasar ya, bukan karena ada dicoret-coret seperti itu. Ada saatnya kita memang untuk menunjukkan bahwa ya itu adalah ilmu kita, gitu, bukan hanya catatan kita. Oke, berikutnya berarti setelah saya.
Oke, Bu Nuri. Ada berubah salah ini kemarin nggak teliti Pak Guru. Oke. Nah, jadi kita tambah berikutnya ya. Pertama, problem yang sering kita hadapi lupa. Yang kedua adalah kebiasaan yang tidak mendukung. Kemudian yang ketiga adalah Tidak teliti. ketelitian. Silakan. Ya. Anta turidu an yanjaha ahuka fil imtihani. Iya, baik gitu. Oke, coba kalau kita lihat yang lain, coba kita lihat itu dari Bu Nuri, kita lihat dari jawaban dari Bu Mardiana apa untuk nomor ini? Anta. Oke, coba lihat Bu, dibaca Bu. Anta turidu antan jaha Terus? aku kafir imtihan. Nih, Ya, ini di antara tadi ya yang kita identifikasi bahwa perlu ada ketelitian ya. Perlu ada ketelitian. Coba kita cek di buku kita, apa yang terjadi ya di buku kita. Nah, coba lihat ya. Di buku kita untuk nomor 6 ya, anta ada hamzahnya, ada kepalanya tidak? Ya, ada. Ada. Lalu coba lihat di buku kita Al-Imtihan. Ada kaki di bawahnya enggak? Mata kakinya enggak? Imtihan nggak ada hamzahnya. Coba lihat di buku kita. Coba lihat di buku kita. Di buku nggak ada, Pak. Nah, itu artinya Itu dia. itulah mengapa ini soal apa yang ada di dalam kepala kita itu lebih penting dari apa yang kita lihat. Yang ada di buku ya. Karena itulah ini salah satu usaha kita melalui diskusi ini supaya kita lebih teliti. Jadi memang inilah dia caranya. Al-imtihan itu tidak pakai hamzah. Kotok Kenapa ya bisa istilah gitu? lebih ininya. Iya, dia hamzah ya. wasol ya. Ya, dia hamzahnya hamzah wasol. Wasol. Justru antalah yang menggunakan hamzah kotok. Iya, hamzah kotok. Baik, kita lihat misalnya. Bu Mardiana untuk yang kedua yang dipilih adalah tanjaha ya. Iya. Apa artinya tanjaha? Kamu lulus. Oke, bagus. Arti dasarnya apa tanjaha? Najaha. Arti dasarnya apa? Lulus. Iya. Dalam konteks kalimat ini siapa yang lulus? Bentar, Pak. Saudaranya, Pak. Oke, bagus. Mana yang bermakna saudaranya? Iya, yang jauh. Aku. Yang bermakna saudaranya mana? Aku, Kak. Nyaknya dari mana nyaknya? Enggak, Pak. Apa dari Bojongkoneng? Apa dari Bojongsari? Bojong Lampir. Saudaramu. Saudaramu, aku Kak, saudaramu. Iya, baik. Nah, bahasa kita itu ya. Mas biasanya sehari-hari. Bahasa kita ya. Yang lulus adalah kan saudara, gitu ya. Yang Betul. sukses, yang lulus adalah saudara. Ya, itu saya nggak teliti. Apa domir untuk saudara? Iya, ya, huwa. Jadi itu pentingnya kita mengenali yang tadi saya sampaikan ya ibu-ibu. Ya. Apa sekalian problem kita kalau belajar domair, kita yang banyak kita amati, itu lebih banyak dihafalin lalu artinya. Dihafalkan lalu artinya. Kurang ini ya, kurang memadai latihan penggunaannya di dalam konteks. Nah, kalau kita amati demikian berarti kalau domir aku yang lulus itu adalah huwa, yang lebih cocok adalah pakai ya, yang jahat. Ya, gitu. Oke, kita lanjut berikutnya. Berarti Bu Mardiana berarti ya selanjutnya ya. Pas. Ya. Pas ya. Silakan. Anta hadartal ijtima'a amsa. Iya, baik. Apa pertimbangannya amsa? Ikut hadarta, Pak.
Maksudnya mudofnya dulu. Apa pertimbangannya Amsa? Amsa itu ikut. Tadu Pak, bentar Pak. Ikut hadorta Pak. Ikut hadorta. Hadoro. Apa maksudnya hadorta? Ikut hadorta apa maksudnya? Ikut jadi maf'ul. Amsa itu maf'ul maksudnya? Ikut hadorta Pak. Maf'il fa'il. Iya, maksudnya apa? Ikut itu maksudnya apa? Ikut itu. Maf'ul bih. Oh, maf'ul bih. Amsa adalah maf'ul bih dari Hadorta. iya. Hadorta itu apa maknanya? Kamu hadir. Mm-mm. Kamu telah hadir. Mm-mm. Hadir. Hadir atau menghadiri? Kamu telah hadoro. Hadir atau menghadiri, cocoknya kalau kita ini, apa bisa kita bedakan gitu? Hadir atau menghadiri? Menghadiri. Ya, bagus. Tuh. Yang kamu hadiri di dalam konteks kalimat tersebut apa? Perkumpulan. Apa namanya? Ya. Perkumpulan ya? Ya. Nah, berarti Rapat bukan artinya. amsanya berarti ya. Ya. Nah, berarti maf'ul bihnya bukan amsa. Ijtima'a. Iya, baik. Berarti kita perlu kasih jawaban kenapa amsa bukan yang lain. Apanya Pak? Ya maf'ul bihnya. Ibu membaca amsa tadi, kalau tadi kan sempat menduga bahwa amsa itu maf'ul bih kan? Iya, betul Nah, maf'ul tsani berarti Pak. setelah kita diskusikan ternyata bukan ya, bahwa amsa itu bukan maf'ul bih ya. Bukan ya? Ya, ya bukan. Nah, coba buka buku kita halaman 49. Buku 1. Buku 2, buku 2. Buku 2. 49. Halaman berapa, Guru? 49, halaman 49. 49. Ya, belum ikut waktu itu saya nih, Pak. Iya. Oke, coba dibaca. Ikut, Pak. Yaqra'ul waladu al-Qur'an 49. Oh, 49. Yang itu ya, yang kotak. Oh, Qur'al waladul Qur'ana amsi. Iya, begitu. Itu. Jadi apa? Nah, amsi ya. Fi'il fa'il maf'ul amsinya keterangan Keterangan. waktu kan. Kenapa kasroh, Pak? Memang begitu kita dapatkan, penjelasannya agak panjang. Iya. Penjelasannya panjang. Nah, nanti kita akan kita akan dapatkan pada tingkat yang lebih lanjut, ya. Kita akan lanjut. Nah, kemudian coba lihat di buku kita bagaimana menulis al-ijtima. Iya, jangan pakai hamzah, Pak. Iya, gitu ya. Nih, kalau Ibu ini ya, salah satu pertimbangannya kalau untuk ini ya, kalau kita bicara mengenal adalah istilah masdar. Masdar yang ada hamzah qotoknya itu kalau polanya af'ala. Af'al, iya. Kita cek aja. Af'ala yuf'ilu if'al. If'alan. Ya. Aslama yuslimu Islam. Nah, kalau Islam itu ada Islam. Iya. Gitu. Islam hamzah kotok ya. Ajma'a yujmi'u ijma'a. Kalau ijma' itu pakai gitu. Akroma yukrimu ikrom. Itu pakai itu. Ahsana yuhsinu ihsan. Ihsan, ya, pakai gitu. Berarti yang ikut wazan af'ala ya, Pak? Betul. Iya, itu kotok. Oke, baik. Ada pertanyaan Ibu? Dan Ibu-ibu yang lain? Baik, kita lanjutkan berikutnya. Pakai PR. Kerendahan. Satu lagi ya. Siapa berikutnya?
Pak Guru saya. Sudah ya? Sudah semua ya? Ya. Oke, baik. Dengan demikian Ibu-ibu sekalian, kita sudah tuntas membahas yang lain nanti logika dan nalarnya itu sama dengan yang Ibu-ibu sudah kerjakan. Sama ya. Kita pindah berikutnya Ibu-ibu. Materi kita berikutnya ini adalah latihan yang ba ya. Latihan yang ba, coba kita lihat ya. Nah, ini ya. Di sebelah kanan ini kan ada titik-titik ya. Iya. Titik, sebelah kiri ini ada pilihan. Ya, pilihan. Nah, ini aman, ini posisinya kecuali ada beberapa kata yang ada syakalnya. Itu ada as-samak, ada khorija, ini dianggap kata baru. Ada tusyrik, ini dianggap kata baru atau ini adalah bagian dari kata baru. Al-Qitar, As-Sari, Amsi. Nah, coba dulu ya Ibu-ibu. Bagus kalau Ibu-ibu Bapak berkesempatan mengirimkannya sebelum Iya, kita enak. belajar Jadi, pekan depan. ya Sehingga Pak saya Guru enak kadang-kadang begitu. punya waktu ya untuk mengomentari di WA. Tapi ada juga yang saya tidak bisa langsung komentari karena pada saat WA masuk atau setelahnya ada pekerjaan, ada Sibuk. tugas. Tapi itu saya amati, saya baca sebagai modal untuk berdiskusi pada saat kita bertemu online. Ya, Ibu bisa ya dipahami ya. Insya Allah ya. Kayak Hmm. kemarin enak jadi Pak Guru udah langsung diskusi ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, kesabaran, ketabahan, istiqomah. Amin. Itu paling tidak posisinya apa? Ibu-ibu yang sudah punya banyak pengetahuan, paling tidak posisi belajar kita itu adalah pemantapan, penguatan. Untuk beberapa hal yang mungkin di masa lalu ketika kita belajar, ada bagian yang kurang kita amati secara teliti, maka diskusi kita bisa membantu kita untuk lebih teliti sehingga ada perbaikan, ada peningkatan yang kita dapat dari diskusi-diskusi kita. Baik, mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih Bu Nuri, Bu Mardiana, Pak Bambang, Bu Suryana. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Jangan sakit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak Guru. Ibu Bapak sekalian.